Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah akan membahas mengenai perencanaan sumber daya manusia ya dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Setiap bidang manajemen pasti diawali dengan yang namanya perencanaan. Waktu pelajaran manajemen semester 1 itu yang dimaksud perencanaan adalah memikirkan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan dengan menggunakan logika dan metode tertentu. Itu pengertian manajemen perencanaan untuk manajemen secara general. Nah, untuk sumber daya manusia ini, manajemen sumber daya manusia ini tentu yang direncanakan adalah sumber daya manusianya yang direncanakan. Oke. Kemarin waktu pertemuan tatap muka kita sudah membahas pintas ini ya. Sudah saya terangkan bagaimana sebelum kita membuat perencanaan kita membutuhkan mengumpulkan informasi secara reguler dan terus menerus ya, tentunya mengenai tenaga kerja, kemudian menganalisis permintaan ya dan penawaran. Kalau permintaan itu adalah kebutuhan perusahaannya, kalau penawaran itu adalah jumlah tenaga kerja yang tersedia ya, baik saat ini maupun yang akan datang. Kemudian kemarin juga saya menerangkan ini waktu pertemuan tatap muka ya, yaitu menggunakan analisis sebagai penyusun kebijakan program, proyek dan di bidang ketenaga kerjaan dan kesempatan kerja. Kemudian manfaat sumber daya manusia menurut jabatan dan kualitasnya. Kemudian kelima juga saya waktu tatap muka menjelaskan perlunya pelaksanaan pengawasan ya, monitoring terus menerus terhadap kebijakan ya untuk melakukan perubahan dan penyesuaian. Dan diharapkan nanti ke-6 ini perencanaan SDM ini untuk perencanaan perusahaan secara umum. Oke, kita masuk saja ke prosesnya ya. Kuliah daring ini saya akan membahas proses perencanaan manajemen SDM. Oke, yang pertama, proses pertama adalah pengadaan. Jadi begini, sama halnya ketika misalkan Anda membuat sebuah perusahaan. Mungkin tadinya Anda tidak butuh tenaga kerja. Mungkin ketika Anda bisa sendiri, ya sendiri misalkan. Misalkan Anda bisnis online ya, Anda tidak membutuhkan pekerja lain. Tapi lama-kelamaan mungkin permintaan produk terhadap usaha Anda meningkat. Otomatis Anda tidak bisa sendiri. Anda mulailah mengajak orang lain untuk bekerja kepada Anda. Di sini memang di satu sisi pekerjaan Anda bisa menjadi ringan, tapi ada risiko, yaitu apa risikonya? Anda harus mengeluarkan biaya tenaga kerja. Nah, maka dari itu proses pertama di dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia untuk pengadaan tenaga kerja, yaitu pengadaan dulu di sini ya, proses pertamanya. Jadi pengadaan tenaga kerja. Pengadaan tenaga kerja itu apa? Yaitu dimaksudkan untuk memperoleh jumlah ya atau jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja untuk memenuhi tujuan organisasi ya. Nah, jadi di sini kita akan memperkirakan berapa sih jumlahnya ya yang dibutuhkan. Jadi mungkin pertama kali Anda usaha, taruhlah Anda membuka sebuah toko. Mungkin Anda di toko itu hanya butuh 2 orang sales misalkan dan 1 kasir misalkan. Nah, kemudian mungkin ketika usaha Anda berkembang pesat, mungkin Anda membutuhkan tenaga kerja lain, misalkan bagian logistik ya atau gudang. Mungkin akhirnya Anda semakin berkembang lagi, bertambah lagi, mungkin bisa jadi 4 ya, bisa jadi 5, misalkan Anda tambah lagi tenaga IT dan sebagainya. Nah, jadi di sini adalah pembentukan berapa sih jumlah yang dibutuhkan, jenis tenaga kerjanya yang tepat apa, ya pekerjaannya apa. Nah, maka di sini untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja untuk memenuhi tujuan organisasi, ini akan menyangkut apa saja keputusannya. Ya, keputusannya yang pertama,
adalah keputusan menentukan tenaga kerja. Berapa jumlahnya, kuantitasnya, apa kualitasnya. Misal, kalau Anda misalkan membuat perusahaan bengkel, dibutuhkan berapa tenaga kerja, itu tergantung daripada kebutuhan masing-masing perusahaan bisa berbeda. Nah, ketika bengkel, apa kualitasnya yang diinginkan? Apakah dia ahli mekanik? Kalau dia memang bagian mekanik. Atau misalkan ahli administrasi, kalau dia memang kerjanya bukan di bengkel, tapi menangani administrasi di kantor. Nah, jadi di sini baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Semakin kompleks perusahaan, ini tentu jumlahnya semakin besar dan kualitasnya pun semakin beragam. Misal dalam sebuah hotel yang besar, dibutuhkan mereka yang bukan lulusan perhotelan saja, tetapi bisa jadi mereka yang lulusan accounting gitu kan, atau mereka yang lulusan ekonomi, atau mereka yang lulusan komputer dan sebagainya. Karena semakin kompleks perusahaan, maka kuantitasnya juga semakin besar yang dibutuhkan dan kualitasnya juga kebutuhannya semakin beragam. Kemudian di dalam perencanaan, selain kita menentukan berapa jumlahnya dan apa kualitasnya, tentu kita harus memikirkan juga, yaitu menentukan bagaimana cara rekrutmennya, ya, cara metode rekrutmennya. Ya, di sini bagaimana menentukan metode rekrutmennya, kemudian menentukan metode bagaimana seleksinya, ya, bagaimana menentukan metode seleksinya, ya, dan bagaimana kemudian menentukan sistem penempatannya. Nanti ke depan kita akan membahas setelah bab ini, yaitu mulai dari rekrutmen, metode seleksi, sampai sistem penempatan pekerja, ya. Nanti bab selanjutnya, cuman kita lagi bahas perencanaan. Jadi saya ulangi lagi, bahwa perencanaan itu menentukan jumlah dan kualitasnya, bagaimana kita akan merencanakan metode untuk merekrut tenaga kerja baru, bagaimana nanti metode untuk menyeleksinya, kemudian bagaimana penempatan kerja. Jadi secara teknis nanti kita akan bahas pada bab selanjutnya. Oke. Jadi ketika secara sederhana, misalkan Anda ketika membutuhkan tenaga kerja, pasti di dalam pikiran Anda adalah tadi berapa jumlahnya dan juga keahlian apa yang dibutuhkan. Selain itu, selain keahlian apa yang dibutuhkan, juga bagaimana kualifikasi orang yang tepat untuk melaksanakan pekerjaan itu. Kualifikasi itu bisa misalkan mengenai integritas si tenaga kerja, atau bisa juga keahlian tenaga kerja. Nanti kita akan bahas yang namanya job description dengan job spesifikasi. Tapi nanti sebelum kita bahas job description dan job spesifikasi, kita akan bahas dulu yaitu analisa jabatan, ya. Jadi saya ulangi lagi, memang kalau di dalam perusahaan kecil tidak serumit yang saya terangkan di sini. Ini biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah kompleks, ya, permasalahannya, perusahaan-perusahaan besar dengan jumlah tenaga kerja yang besar, maka di sini membutuhkan yang namanya analisa jabatan atau yang disebut dengan job analysis. Nah, di sini pengertian analisa jabatan yaitu kegiatan menghimpun, ya, mengumpulkan, kemudian menyusun informasi tentang apa, yaitu tentang tugasnya apa, ya. Jadi misalkan Anda di dalam perusahaan itu tugasnya apa, ada misalkan bagian keuangan, ada bagian produksi, ada bagian maintenance, bagian sales, kemudian bagian SDM, bagian riset dan sebagainya. Terus kemudian adalah jenis pekerjaannya bagaimana, ya. Jadi kalau untuk bagian administrasi, dia jenis pekerjaannya apa saja yang dilakukan. Terus kemudian dia tanggung jawabnya apa, itu juga harus jelas, ya.
di sini tanggung jawab, ya. Ya, tanggung jawab dan wewenangnya apa, setiap pekerja pasti memiliki tanggung jawab dan wewenang. Kemudian persyaratan personal, ini larinya ke job spesifikasi, ya, agar nanti bisa menemukan orang yang tepat atau tenaga kerja yang tepat, ya, bisa menemukan personal yang tepat, ya, atau orang yang tepat ditempatkan pada tempat yang tepat. Makanya ada istilah right man in the right place, ya, right man on the right place, ya, dimana personal yang tepat ditempatkan pada tempat yang tepat, ya. Jadi saya ulangi lagi, analisa jabatan itu tujuannya ini, yaitu agar bisa menemukan tenaga kerja atau personal yang tepat ditempatkan pada tempat yang tepat. Jadi misalkan begini, seorang yang lulusan accounting, keahliannya adalah accounting, maka di sini adalah personal yang tepat. Tapi kalau dia ditempatkan di bagian, misalkan bagian marketing, maka di sini diletakkan pada tempat yang salah. Tapi orang akunting itu, lulusan akunting itu, dia ahli keuangan, ditempatkan pada bagian keuangan. Nah, itu yang dimaksud dengan personal yang tepat ditempatkan pada tempat yang tepat. Jadi ini tujuan adalah job analysis. Nah, di sini job analysis ini kalau kita lihat dalam perusahaan itu ada 4 jenis, ya, job analysis ini. Yang pertama ada yang disebut dengan job analysis for personal specification, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menentukan syarat mental yang dibutuhkan dari seorang calon pekerja agar dapat sukses dalam memangku suatu jabatan. Jadi begini, mental itu bukan berhubungan dengan skill, ya. Kalau skill itu kan semacam knowledge atau semacam keahlian dari proses belajar dia, kemudian dia menjadi seorang ahli. Misalkan ketika Anda belajar komputer, maka Anda bisa komputer. Ketika Anda belajar mesin, maka Anda bisa mesin. Itu namanya keahlian. Tapi kalau mental itu adalah bukan keahlian, tetapi adalah semacam sifat yang memang bersifat ditentukan baik oleh lingkungannya dahulu maupun secara bakat. Misalkan begini, untuk menempatkan seseorang pada humas, ya, humas atau dia di bagian public relation, itu kita harus menempatkan orang yang memiliki mental, dia berani dalam menghadapi orang, kemudian dia punya percaya diri dan sebagainya. Ini adalah mentalnya, ya. Jadi mental berani, kemudian mental percaya diri menghadapi orang. Nah, itu adalah syarat mental dari seorang humas atau public relation. Mungkin beda lagi, misalkan syarat mental bagi seorang bendahara atau syarat mental bagi seorang yang memegang keuangan. Tentu adalah syarat mental orang-orang yang jujur. Nah, ini adalah job analysis for personal specification. Jadi melihatnya adalah syarat mentalnya. Kemudian di sini adalah job analysis for training purpose. Apa itu? Kegiatan yang bertujuan untuk menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengerjakan suatu pekerjaan pada tenaga kerja baru. Ini sebetulnya pelopornya dulu adalah Frederick W. Taylor. Jadi menurut Taylor itu tenaga kerja akan bisa melakukan pekerjaan apabila dilatih, ya. Setelah dilatih, maka hasilnya dia akan bisa mengerjakan pekerjaan itu. Nah, job analysis for training purpose yaitu bagaimana semacam langkah-langkah, ya, biasanya dalam bentuk modul, atau misalkan modul itu kemudian dilatih sehingga tenaga kerja ini bisa melakukan suatu pekerjaan. Makanya di sini ada melalui pendidikan dan pelatihan. Nanti untuk pendidikan dan pelatihan ada bab khusus, yaitu mengenai pengembangan SDM, ya. Nanti selanjutnya adalah job analysis for setting grade.
yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menilai masing-masing jabatan ya dalam suatu organisasi sehingga dapat ditentukan tingkat upah secara adil. Jadi biasanya itu for setting grade itu untuk membayar upah. Jadi begini, misalkan di bagian sales ada supervisi sales, misalkan ada sales manager. Tentu ini adalah tingkatannya berbeda-beda. Jadi ketika perusahaan memberikan upah pada tenaga kerja tersebut, itu harus dilihat berdasarkan tingkatannya. Maka alat yang digunakannya disebut dengan job analysis for setting grade. Selanjutnya adalah yang D, yaitu D ini sebenarnya hampir sama dengan yang B ya. Yang B hampir sama sebetulnya, cuman kegiatan untuk mempermudah cara bekerja pada suatu jabatan atau jenis pekerjaan. Jadi begini, ini job analysis for method itu adalah bagaimana mencari sebuah metode ataupun alat untuk mempermudah cara bekerja bagi tenaga kerja pada suatu jabatan pekerja tertentu. Misalkan begini, mungkin dulu seorang teller bank, dia hanya menghitung dengan tangannya dia. Tapi kemudian karena ada teknologi, muncullah alat hitung uang tersebut. Sehingga alat hitung itu bisa mempermudah cara bekerja tenaga kerja pada suatu jabatan. Nah ini karena ini adalah sentuhan teknologi ya. Nah, tapi bukan teknologi saja, tetapi juga bisa jadi semacam metode untuk mempermudah pekerjaan. Oke, di sini apa sih sebetulnya tujuan adanya job analysis? Job analysis pada dasarnya yaitu untuk menyusun job description ya, dan job specification. Waktu pelajaran manajemen semester 1 kita membedakan bedanya job description ya, dengan job specification. Jadi saya ulangi lagi, analisa jabatan ya. Analisa jabatan itu outputnya dua, yaitu job description, job specification. Job description itu adalah gambaran tugasnya, tanggung jawab dan wewenang dan prosedur pekerjaannya. Kalau job specification adalah persyaratannya, ya, persyaratan orangnya. Misal begini, kita mencari misalkan seorang IT, misalkan ahli IT dalam sebuah kantor. Apa job description-nya? Job description-nya itu ahli IT, taruhlah misalkan dia menjaga data-data ya. Dia menjadi admin untuk seluruh sirkulasi data ya. Kemudian dia juga melakukan maintenance pada website perusahaan ya. Kemudian dia juga sebagai orang yang bisa menginput atau mengirimkan informasi misalkan. Itu adalah job description-nya. Nah, orang di bagian IT tersebut apa persyaratannya? Ya, tentu persyaratannya misalkan pendidikan IT-nya minimal D3 atau D4 ya. Ya, jadi di sini orang yang bisa memenuhi keahlian tersebut. Di ahlian tersebut kemudian adalah dalam persyaratan ini menyangkut apa? Pendidikan ya di sini. Kemudian adalah pengalaman kerja ya. Wataknya juga dipengaruhi oleh wataknya juga, sikap mentalnya, dan tentu kondisi fisik. Kondisi fisik itu kalau memang pekerjaannya membutuhkan fisik prima, tapi kalau seperti misalkan pekerjaan yang membutuhkan fisik prima biasanya ada di pabrik atau menjadi driver dan sebagainya. Nah, itu adalah, jadi saya ulangi lagi, job analysis itu menghasilkan dua. Yang pertama adalah gambaran pekerjaannya, apa tugas-tugasnya, dan job spesifikasi adalah orang yang tepat untuk melaksanakan tugas tersebut. Itu bedanya job description dan bedanya job specification. Nah, tujuan selanjutnya yaitu sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan manajemen SDM ya. Kegiatan dimaksud adalah nanti kita akan bahas mengenai
bagaimana kita menilai kinerja yang bersangkutan, ya, kinerjanya bagaimana dengan adanya job analysis ini, apa sudah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Jika terjadi prestasi yang tidak diharapkan, ya, maka perlu dilakukan penyesuaian hasil analisa mengapa terjadi kesenjangan tersebut. Artinya begini, jika misalkan seorang tenaga kerja kita memiliki prestasi standar, kemudian tenaga kerja ini tidak mencapai prestasi standar, maka kita harus cari apa permasalahannya. Apakah tidak kita menempatkan orang tidak sesuai dengan keahliannya, apakah keahliannya sudah cukup tetapi juga persyaratan mentalnya yang belum memenuhi, atau bisa jadi misalkan hal-hal lain, misalkan mengenai motivasi kerja, kemudian juga kondisi lingkungan kerja, teknologi yang tidak mendukung, fasilitas tidak mendukung. Nah, itu adalah nanti dalam evaluasi tenaga kerja. Oke, mungkin ini dulu mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Nanti minggu depan kita bahas mengenai metode analisis jabatan atau pekerjaan, ya. Nanti kita bahas ini untuk minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.